Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menurut Vanda, public speaking itu apa sih? Oke, jadi menurut saya pribadi, public speaking itu ibaratkan sebuah senjata yang bisa membantu kita memenangkan dalam kehidupan. Karena dengan public speaking, kita bisa mengutarakan apapun pendapat yang ada dalam diri kita. Contoh nih, ketika saya sedang kuliah, banyak sekali hal-hal yang menyangkut dengan presentasi. Ketika kita tidak bisa berpublic speaking dengan baik, maka pendapat-pendapat kita itu tidak bisa tersampaikan dengan baik pula kepada audiens. Seperti itu. Beda lagi ketika nanti sudah di dunia kerja. Oke, berarti public speaking sendiri secara singkat menurut Vanda apa? Public speaking adalah ilmu yang dibutuhkan oleh semua bidang kehidupan, entah itu pekerjaan, profesi apapun pasti memerlukan public speaking. Nah, kalau manfaat dari public speaking yang sudah Vanda dapatkan apa saja nih? Pertama, pasti ilmu. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan ketika sudah belajar tentang public speaking. Kemudian, meningkatkan rasa percaya diri. Melatih kelancaran kita berbicara. Dan yang ketiga, relasi. Dengan public speaking kita bisa menambah banyak sekali relasi, kemudian juga menunjang karir ketika kita sudah berkarir di dunia kerja. Kayak gitu, Coach. Oke, nah seberapa penting kita harus belajar public speaking? Menurut saya sangat penting, bahkan itu adalah salah satu soft skill yang wajib dikuasai oleh setiap orang. Karena dengan berpublic speaking kita bisa istilahnya tuh aspirasi kita akan didengar oleh orang lain gitu, seperti itu. Jadi kalau kita malu-malu, kita nggak berani berpendapat, kita nggak berani berbicara, maka selamanya kita akan menjadi orang yang diam, dan apa yang ada dalam pikiran kita itu tidak bisa terluapkan dengan baik. Oke. Nah, pernah mengalami kejadian memalukan nggak seputar public speaking? Baru-baru ini, ketika saya sudah pindah ke tempat kerja yang sekarang, ada. Karena dengan lingkungan baru seperti pondok pesantren, itu adalah dunia yang sangat baru buat saya. Saya menjadi MC saat itu, dan ketika ada acara Rotibul Hadat atau semacam pengajian, saya salah menyebutkan nama kiai yang memimpin. Harusnya itu saya panggilnya Gus Afif Himawan Al-Hafid gitu. Saya langsung menyebutnya saja ya seperti biasa, Bapak Afif Himawan gitu aja. Terus ternyata karena audiensnya itu banyak orang-orang pengajian, wali murid, jadi saya merasa malu saat itu karena saya salah menyebut nama. Apalagi itu adalah seorang Gus. Gus itu adalah anak kiai gitu, tapi saya memanggilnya dengan nama Bapak, itu sangat-sangat memalukan dan membuat saya agak down. Tapi akhirnya saya bisa mengatasi rasa down saya dengan tetap tersenyum dan pede melanjutkan memandu acara. Oke, lanjut. Nah, kalau nervous sendiri pernah mengalami nggak? Nervous sangat sering, walaupun kita sudah beberapa kali memandu sebuah acara, berbicara di depan banyak orang, nervous itu sangat manusiawi dialami oleh semua orang. Jadi sampai sekarang pun kadang sebelum tampil show gitu atau on air, tetap nervous itu selalu ada. Nah, cara kamu untuk mengatasi nervous ini gimana? Cara mengatasi nervous ketika sudah hari H, hamin beberapa jam lah, itu saya lebih latihan nafas. Jadi latihan atau pola nafas seperti yang sudah diajarkan ketika di komunitas public speaking. Jadi mengatur nafas supaya teratur itu sangat membantu kita menurunkan nervous. Kemudian biasanya saya nggak minum, karena nanti kalau saya banyak minum pasti bawaannya kebelet pengen ke belakang. Jadi saya harus tenang, stay. Dan itu nggak makan juga, karena
rasa lapar itu menurut saya bisa membuat saya bertahan untuk tetap stay cool di depan para audiens. Oke. Nah, lanjut nih. Awal mula kamu belajar public speaking itu dari mana? Bermula dari mana? Pertama dari ketika ospek jurusan. Jadi pertama kali saya ditunjuk sebagai seorang Master of Ceremony, dadakan banget hanya 1 jam. Itu benar-benar rasanya tuh dagdikdukser. Tapi di situ ada kakak tingkat HMJ yang melatih saya, "Dek, kamu pasti bisa. MC itu mudah kok. Kamu tinggal nanti ada teks, kamu baca sesuai urutan." Oke, akhirnya aku pede. Aku berani jadi MC dadakan itu. Dari situ banyak kakak tingkat HMJ yang, wah, kayaknya cocok nih Vanda jadi MC. Akhirnya di beberapa proper selanjutnya aku jadi MC. Kemudian aku mikir, kayaknya kalau aku gini-gini aja, ilmuku nggak bakal nambah deh. Aku perlu suatu wadah yang bisa menunjang kemampuan public speakingku atau MC-ku ini menjadi lebih baik. Aku cari-cari di internet, pelatihan public speaking tuh mahal banget sampai ratusan ribu bahkan jutaan dengan waktu yang sangat singkat. Akhirnya suatu hari ketika pukul 11 malam gitu aku buka draft UNESA, aku lihat komunitas public speaking class membuka season baru, season 2. Saat itu tahun 2017. Tanpa pikir panjang aku langsung kontak CP-nya, aku minta izin buat ngirim formulir karena waktunya udah mepet banget jam 12 malam. Ternyata kontak personnya tuh Coach Debbie sendiri. Kan nggak nyangka gitu. Langsung sama foundernya. Ya dari situlah memulai membuka jalan untuk belajar public speaking dengan arah yang jelas dan lebih baik. Oke, kalau di komunitas public speaking, pelatihan yang kamu suka, pelatihan apa? Yang paling kamu suka? Yang paling saya suka itu karena basic saya adalah seorang guru, seorang pendidik. Jadi yang paling favorit adalah ketika praktik ice breaking. Dari komunitas public speaking itu saya mempunyai banyak sekali istilahnya tuh senjata public speaking untuk bisa saya terapkan ketika di kelas, ketika ada di lapangan. Kemudian karena saya juga punya kerjaan sampingan sebagai Master of Ceremony, jadi dulu ada kegiatan MC class ya Coach ya, sampai 2 kali. Mendatangkan pemateri yang memang sudah berkompeten di bidangnya, itu yang paling saya favorit sampai sekarang. Bahkan catatannya pun masih ada. Kalau misalkan lupa mau MC nih di acara sekolah, yang acaranya tuh dilihat oleh masyarakat banyak, misalkan di mallnya Ponorogo itu, pasti aku buka-buka catatan dulu, ini gimana memulai sebuah acara di outdoor, kemudian dengan banyak latar belakang audiens, supaya opening kita tuh memukau. Nah, kalau dari kamu sendiri, ada nggak tips public speaking, tips belajar public speaking yang efektif buat teman-teman nih, biar belajar public speaking, apalagi di masa pandemi ini, yang lebih banyak di rumah aja, bisa untuk belajar public speaking secara efektif? Oke, kalau tips belajar public speaking yang efektif ala Vanda, itu yang pertama adalah jangan pernah bosan membaca. Jadi kita harus mau belajar, pertama kita harus tahu dulu public speaking itu apa sih. Kalau kita sudah tahu public speaking adalah seni berbicara di depan umum, maka kita harus menyiapkan beberapa kayak teks misalkan. Kalau kita nggak tahu caranya jadi MC tunangan, gitu ya, kita lihat aja di YouTube, sekarang sudah banyak. Nah, setelah kita lihat, kita catat tuh urutannya dari acara itu apa saja, kemudian kita praktekkan di depan kaca. Itu nggak butuh 1 hari, 2 hari, tapi harus rutin, supaya kita percaya diri, tampil melihat diri kita sendiri di depan kaca, kemudian juga melatih artikulasi. Jadi sebagai seorang public speaker, MC, ataupun guru, artikulasi itu sangat penting supaya pesan yang kita sampaikan itu bisa didengar dengan jelas dan bisa dipahami gitu. Selain itu, ya intinya sih
sering-sering berlatih ya, walaupun nggak ada job MC, tapi tetap kita harus mau mengupgrade diri dengan ikut seminar online. Kan banyak tuh sekarang seminar-seminar online yang gratis juga selama masa pandemi, terutama yang diadain sama komunitas public speaking class. Dari alumninya juga sering kasih tips-tips yang berbagai macam tips dari latar belakang yang berbeda. Menurutku mengikuti itu juga sangat efisien untuk melatih public speaking kita. Oke. Nah, selanjutnya pesan untuk teman-teman supaya semangat belajar public speaking nih. Oke, buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang, entah apapun itu perjuangan kalian, jangan pernah putus asa untuk mengupgrade ilmu kalian, terutama di bidang public speaking, karena di negara demokrasi seperti Indonesia ini, pendapat itu sangat menjadi acuan utama kita menyampaikan aspirasi kita gitu. Jadi kalau kalian nggak berani berbicara, maka kalian tidak akan pernah didengar. Bahkan yang sudah berani berbicara pun kadang nggak didengar. Jadi public speaking adalah salah satu skill yang wajib kalian kuasai, karena apapun profesi kalian nanti, kalian akan sangat membutuhkan public speaking. Apalagi ketika kalian sudah ada di dunia kerja untuk interview. HRD itu akan sangat mempertimbangkan kemampuan kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari HRD. Kalau kalian bisa menjawabnya dengan sangat lancar, tegas, dan tidak istilahnya tuh ragu-ragu, maka kalian akan dipertimbangkan untuk diterima kerja di tempat kalian melamar tersebut. Oke, sepertinya sampai situ dulu. Terima kasih Vanda sudah berbagi tips seputar public speaking dan juga berbagi semangat supaya teman-teman terus semangat dalam berlatih public speaking. Karena apa? Karena semuanya pasti bermula dari nol supaya nanti bisa dan istilahnya expert lah di bidang public speaking, harus dimulai dari nol. Oke, sukses terus Vanda. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.